Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini Minggu 24 Oktober 2021, tema pada hari ini adalah keluarga yang dipulihkan. Bacaan pada saat ini adalah dari Injil Markus pasal 10, ayat 46 sampai ke 52 akan saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbagi adalah mereka yang mendengarkannya, ia memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun, katakanlah ia bernama Badu. Hari itu matahari bersinar sangat terik. Badu berjalan cukup jauh pulang ke rumahnya sendiri dari sekolah. Dia merasa kelelahan, dia merasa kehausan. Sampai di rumah, dia melihat di atas meja makan ada gelas berisi air. Ia langsung mengambilnya, entah karena tergesa-gesa, gelas itu pun merucut dari tangannya, jatuh dan pecah. Si Badu merasa takut dan bersalah. Ayah dan ibunya kaget mendengar ada barang yang pecah. Mereka menghampiri sumber dari suara dengan tubuh yang tegang, dengan tubuh yang marah. Mereka melihat ada gelas yang pecah. Mereka merasa diri sebagai orang tua yang punya power. Mereka tidak menempatkan diri mereka pada posisi si Badu yang pada saat itu merasa bersalah, yang saat itu merasa ketakutan. Seandainya mereka menempatkan diri mereka pada posisi si Badu, situasinya pasti berbeda. Tidak terjadi peristiwa berikut ini, di mana si Badu dimaki-maki dengan dikatakan bodoh dan disamakan dengan kodok dan dikatakan juga tidak berguna. Ini gelas bagus, ini gelas mahal. Hari ini kamu, ibu hukum, tidak dapat makan siang. Ayo ambilkan. Diambil ini pecahan gelasnya. Si Badu sangat ketakutan, bingung, sementara lengannya terasa sangat sakit akibat cubitan dari ibunya. Dengan hati yang berdebar-debar, Badu mulai memungut pecahan gelas. Mungkin karena begitu panik dan takut,
sehingga jari telunjuknya tertusuk pecahan gelas dan berdarah. Darah keluar dari jari telunjuknya. Ayah ibunya tidak peduli, tegak berdiri penuh kebencian. Luka akibat tertusuk pecahan gelas bisa sembuh dalam beberapa hari, tetapi luka batin bisa begitu lama, karena setelah mengalami peristiwa itu, bisa saja dalam diri si Badu muncul banyak perasaan-perasaan negatif. Ada rasa takut, mungkin bingung, kesepian, sedih, marah, penyesalan diri, merasa diri ini bodoh, merasa diri ini tidak berdaya. Mungkin juga muncul perasaan marah dan benci kepada orang tuanya yang berlaku tidak adil terhadap dirinya. Cerita ini hanya dari satu peristiwa, dari 1001 peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Ada yang terluka batinnya, bahkan fisiknya juga, atas sikap, ucap, dan tindakan dari anggota keluarga. Sehingga di dalam keluarga ada yang menyimpan kebencian, sehingga tidak ada kebahagiaan, sehingga tidak ada ketenangan batin. Jika saudara mau jujur, saudara tentu pernah terluka dengan sikap, ucap, dan tindakan, mungkin dari suami saudara, dari istri, dari orang tua, atau anak-anak, anak mantu saudara. Saudara masih menyimpan luka itu dan kebencian. Saudara merasa tidak tenang, tidak bahagia. Itu menunjukkan bahwa keluarga itu harus dipulihkan. Itu terjadi karena dari anggota keluarga merasa diri lebih kuat, lebih tinggi, sehingga merendahkan yang lain dan tidak mau menempatkan diri pada posisi yang lain, agar kita paham apa yang dipikirkan, apa yang dirasakannya. Kecenderungan sikap manusia seperti itu sudah terlihat pada bacaan kita pada hari ini, seperti yang dialami oleh seorang pengemis buta yang bernama Bartimius dalam bacaan kita pada hari ini. Peristiwa ini terjadi saat Yesus berada di dalam perjalanan yang terakhir menuju Yerusalem untuk merayakan Paskah. Mereka menempuh jalan yang harus diikuti oleh sebagian besar peziarah yang juga akan merayakan Paskah di Yerusalem. Saat itulah rombongan Yesus melewati kota Yeriko. Menurut ketentuan, setiap laki-laki Yahudi yang berusia 12 tahun yang tinggal 25 km dari Yerusalem diwajibkan menghadiri perayaan Paskah di Bait Allah Yerusalem. Pada kenyataannya, ketentuan ini sulit dipenuhi. Akhirnya mereka biasanya akan berdiri di pinggir jalan yang akan dilewati oleh rombongan peziarah yang akan menuju ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini menjadi alasan mengapa pinggiran kota Yeriko saat itu dipenuhi oleh banyak orang. Seperti biasanya, dalam perjalanan itu Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Mereka semua antusias untuk mendengarkan ketika Yesus mengajar sambil berjalan. Ini adalah cara mengajar orang yang paling umum pada saat itu. Pada saat itulah seseorang berteriak memanggil namanya. Dialah Bartimius, anak Timius, seorang pengemis buta. Penulis Injil Markus menulis nama ini dengan jelas. Tidak seperti dalam kisah-kisah penyembuhan yang lain yang bersifat anonimus,
yaitu tidak disebutkan atau diketahui namanya. Agaknya Bartimius adalah seorang yang dikenal baik oleh sumber penulis Injil Markus ini. Mengapa Bartimius memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud ayat 47? Bartimius adalah orang pertama yang memanggil Yesus demikian menurut catatan Injil Markus. Orang Yahudi meyakini bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Jadi, dengan menyerukan Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Secara tidak langsung Bartimius menyatakan keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias. Seruan dan keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias menunjukkan spiritualitas dari Bartimius yang melampaui kebutaannya, yang melampaui keterbatasan dirinya. Seruan anak Daud mencerminkan spiritualitas Bartimius yang tidak buta, yang tidak picik, yang tidak dangkal tentang Sang Mesias. Ia meyakini dan menjadi pengikut bukan karena ia telah dicelikkan, tetapi walaupun dia belum dicelikkan, dia mau menerapkan imannya kepada Yesus. Jemaat yang terkasih, teriakan Bartimius terasa mengganggu banyak orang yang sedang mendengarkan Yesus. Banyak orang yang menegur supaya dia diam. Namun rupanya Bartimius tidak menyerah. Justru ia semakin keras berseru. Sebagai seorang pengemis buta, mungkin dia sudah biasa mendapatkan perlakuan buruk atau tidak dipandang sebagai seorang manusia yang berpribadi. Sebagaimana pemahaman orang-orang Yahudi umumnya, bahwa penyakit adalah hukuman Tuhan, maka Bartimius sudah biasa menerima penghakiman dan penghukuman masyarakat di sekitarnya. Teriakannya menjadi sebuah jeritan untuk meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Setelah Bartimius berseru kepada Yesus, kasihanilah aku, Yesus berhenti dan meminta orang di sekelilingnya untuk memanggil pengemis buta itu. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus meminta orang lain yang memanggil pengemis buta ini? Apakah Yesus tidak dapat melakukannya sendiri? Mengapa Yesus tidak langsung memanggil Bartimius? Kita mengerti agaknya Yesus mengajar orang-orang yang bersamanya saat itu untuk peduli dan berempati dengan penderitaan orang lain, agar mereka juga dapat menempatkan diri mereka pada posisi Bartimius yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Pelajaran Yesus ini sangat berharga di saat itu. Baru saja para murid-muridnya bertikai soal siapakah yang boleh duduk di dalam kemuliaan Kristus. Kontras dengan apa yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes, dan sangat mungkin oleh murid-murid Yesus yang lain juga. Justru di sini Yesus mengajarkan bagaimana menjadi yang terkemuka dengan cara melayani dan memberikan diri bagi orang lain. Tidak menunggu lama, apa yang Yesus katakan ini langsung dipraktekkan dalam cerita ini. Perhatikan apa yang kemudian mereka katakan kepada Bartimius. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ayat 49b. Pandangan mereka tentang Bartimius segera berubah. Mereka yang semula memandang Bartimius sebagai seorang pengemis buta yang hanya menjadi gangguan banyak orang,
Kini mereka memandang Bartimius sebagai seorang pribadi. Kristus hadir untuk menyatakan kepedulian Allah kepada orang-orang yang lemah dan yang tidak berpengharapan. Jemaat yang mengasihi Tuhan, setelah Yesus memanggil, Markus 10 ayat 50 menunjukkan bagaimana Bartimius dengan cepat sekali menanggapi panggilan Yesus. Dia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah adalah tanda kehormatan atau martabat seorang manusia. Bartimius datang kepada Yesus. Ada kecenderungan pada diri kita, manusia, bahwa ketika kita memahami kelemahan kita, tetapi kita masih bertahan dengan ego kita. Kita tidak mau datang dan percaya dan berserah kepada Tuhan. Itu tidak terjadi pada Bartimius. Dia menanggalkan jubahnya, dia berdiri dan datang kepada Yesus. Kita cenderung masih dengan ego kita, tidak mau datang dan menyerahkan hidup kita pada Dia. Dan jika itu terjadi, maka kita akan dapat cepat terpuruk lagi dan tidak menemukan kekuatan dalam diri kita. Di ayat 51, Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Mengapa Yesus masih bertanya seperti itu? Tidakkah Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh Bartimius? Agaknya Yesus ingin Bartimius mengungkapkan kebutuhan terbesarnya. Sebagai seorang pengemis, bisa saja ia membutuhkan sedekah yang dapat menghidupinya. Dan permintaan ini lebih mudah dipenuhi. Tetapi Bartimius mengungkapkan kebutuhannya yang paling mendasar, yang hanya dapat dipenuhi oleh seorang Mesias. Pengharapan mesianik dalam Yesaya 35 ayat ke-5 menyatakan bahwa apabila Mesias datang, ia akan mencelikkan mata orang-orang buta dan telinga orang-orang tuli dibuka. Dan Bartimius mengharapkan itu dari Yesus yang ia percaya sebagai Mesias. Yesus menyambut kebutuhan dan keinginan yang kuat dan iman Bartimius untuk sembuh dan mengatakan, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat 52. Kata menyelamatkan dari kata dasar sozo, berarti menyelamatkan dan menyembuhkan. Bagi masyarakat Yahudi pada masa itu, kesembuhan dan keselamatan adalah dua perkara yang tidak terpisahkan. Dapat dimengerti mengingat bagaimana mereka memandang sakit sebagai hukuman dari Allah. Maka kesembuhan berarti pengampunan dan perkenanan dari Allah. Setelah peristiwa penyembuhan itu tertulis, pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika di antara saudara yang merasa sakit hati, yang menyimpan kebencian pada salah satu keluarga saudara, kiranya ada pemulihan diri pada diri saudara dan keluarga saudara. Kiranya kita mau memperhatikan ini. Pertama, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Seperti Bartimius, tentu kita pernah dimaki, tentu kita pernah dihina, tentu kita pernah dipaidu, tentu kita merasa pernah direndahkan, mungkin oleh suami kita, istri kita, orang tua kita, ataupun anak-anak kita. Tentu situasi ini akan membuat kita down,
membuat kita jadi malas, membuat kita tidak betah di rumah, bahkan tidak kuat untuk hidup. Untuk apa saya hidup kalau suami dan anak-anak saya merendahkan saya? Tetapi kuatkanlah diri kita untuk tetap melangkah. Jika saudara mengandalkan kekuatan diri saudara sendiri, saudara tidak akan mampu. Tetap teruslah berseru dan berharap kepada Tuhan Yesus agar Dia menolong saudara, memberikan kekuatan saudara, memulihkan saudara, memulihkan keluarga saudara. Yang kedua adalah tempatkanlah diri kita pada posisi mereka. Janganlah kita merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat, lebih benar dari anggota keluarga kita yang lain. Kita mau belajar untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka. Memang tidak enak, memang itu terasa sakit. Seperti kita mau memakai sepatu mereka. Sepatu mereka mungkin lebih sempit dan itu terasa sakit. Tapi kita mau belajar untuk menempatkan diri kita pada posisi mereka, agar kita dapat memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, sehingga kita dapat memahaminya. Kita tidak meledak-ledak dengan emosi dan marah, memaki mereka. Seperti Yesus yang mau menempatkan dirinya pada posisi manusia, sehingga Yesus tetap menerima mereka yang disingkirkan oleh masyarakat sekitarnya. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Mungkin kita merasa terpancing untuk emosi terhadap suami, istri, orang tua ataupun anak-anak kita. Tetapi mulai kita belajar untuk menempatkan posisi kita pada diri mereka, agar kita dapat memahami, merasakan apa yang mereka pikirkan juga, sehingga kita tidak meledak, memaki mereka, menghakimi mereka. Yang ketiga, saat kita merasa sudah melontarkan ucapan yang merendahkan, segeralah minta maaf. Ucapan yang keluar dari mulut kita terdapat kutuk dan berkat. Saat kita mengucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang mendidik, yang memberikan motivasi, maka orang-orang yang di sekitar kita yang mendengarkannya akan merasa diberkati. Sebaliknya perkataan yang merendahkan hanya akan membuat orang lain atau keluarga kita menjadi sakit hati. Ada luka batin ini. Apabila perkataan kita yang keluar karena emosi, yang membuat kita memaki-maki, mengutuk, dan membuat sakit hati bagi orang lain atau anggota keluarga kita, segeralah kita minta maaf. Karena dengan sikap ini kita bisa meredakan amarah yang sempat ditimbulkan oleh perkataan kita di hatinya. Yang keempat adalah terbukalah untuk memberikan pengampunan. Kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk mengampuni. Sesakit apapun ucapan atau perlakuan orang lain terhadap diri kita, ampunilah. Karena saat kita membiarkan hidup kita ini terikat pada kebencian dan sakit hati, maka kita tidak akan pernah merasa tenang. Kita akan tetap terikat untuk terus memikirkan kesalahan orang lain. Bahkan kita berniat untuk membalasnya. Terus kita apabila diikat dengan kebencian,
kita akan tidak tenang. Dan pikiran orang itu pun akan muncul dan muncul terus dan muncul terus. Lepaskanlah pengampunan. Tuhan dengan caranya sendiri akan membebaskan kita dari semua hal yang buruk yang kita terima. Kalau kita mau membuka diri kita dan melepaskan pengampunan atas mereka, kita juga perlu berterus terang kepada Tuhan bahwa kita sakit hati. Ya, kita sakit hati dengan sikapnya, dengan ucapan dari mungkin suami kita, atau istri kita, orang tua kita, ataupun anak-anak kita. Dan selain itu mintalah keberanian dari Tuhan, agar kita dapat menyampaikan apa yang kita rasakan kepada orang yang telah menyakiti diri kita. Langkah inilah yang akan membuka pintu pemulihan, baik dalam hidup kita maupun orang yang menyakiti diri kita. Bisa jadi dia tidak sadar dengan ucapannya, bisa jadi dia tidak sadar dengan tindakannya, dan keberanian kita untuk mengungkapkannya membuatnya sadar dan mau berubah. Sebelum terlambat, jangan biarkanlah si iblis memakai rasa sakit hati dan kebencian untuk terjebak dalam dosa. Bayangkan, perasaan seperti itu bisa membawa seseorang terjebak dalam kejahatan yang begitu besar yang merugikan orang lain. Sama seperti yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya Habel. Apakah kita mau mengulangi dosa itu? Atau kita memilih untuk berdamai dengan orang-orang yang menyakiti diri kita? Saudara sendiri yang menentukannya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.